Dengan semangat recover together, recover stronger, Indonesia sebagai presidensi G20 kembali menekankan pentingnya penguatan arsitektur dan ketahanan sistem keuangan internasional di tengah berbagai resiko global. Meski demikian, disadari bahwa konflik geopolitik telah membuat pemulihan ekonomi global jauh lebih kompleks dan ada kondisi utang yang tinggi di banyak negara. Seluruh negara anggota G20 menekankan peran krusial G20 sebagai forum kerjasama ekonomi internasional untuk mengatasi tantangan ekonomi dunia yang kompleks. Dalam persoalan keuangan, ada dukungan dari G20 kepada negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi kerentanan perekonomian dan mengatasi dampak pandemi. Termasuk upaya meningkatkan ketahanan sistem keuangan melalui penguatan jaring pengaman keuangan global. Upaya G20 juga terus berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika aliran modal antar negara melalui penguatan bauran kebijakan yang diperlukan khususnya di negara berkembang. Dalam pandangan WMP Saputra, staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional, anggota G20 juga menyadari bahwa konflik geopolitik telah membuat pertumbuhan dan pemulihan global jauh lebih kompleks. Hal ini berpotensi melemahkan upaya dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang sudah ada sebelumnya, termasuk adanya utang yang tinggi di negara-negara rentan. Perang juga mengakibatkan krisis kemanusiaan dan meningkatkan harga komoditas seperti energi dan pangan. Kita tahu G20 saat ini menghadapi dua krisis. Krisis pandemi yang belum selesai dan juga krisis geopolitik, perang di Ukraina. Salah satu sekarang ini yang membuat negara-negara di global cukup waspada adalah debt vulnerabilities. Jadi kesinambungan utang atau mungkin kerentanan utang dari negara-negara miskin. Kita tahu di akhir tahun 2021 yang lalu kira-kira ada sekitar 41 negara dari 73 negara low income country yang diberikan program restrukturisasi pembayaran utang dan juga bunga. Nah, di sana ternyata akibat dari perang sekarang ini dan juga barangkali terkait dengan situasi global yang tidak kondusif, maka kerentanan utang dari negara-negara miskin semakin meningkat. Sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang bagaimana cara membantu. Kita tahu ada kasus di Sri Lanka contohnya, dan barangkali nanti akan ada kasus-kasus di negara-negara yang lain. Nah, di sini IMF, Bank Dunia, seluruh negara G20, terutama yang negara-negara advance dan negara berkembang yang besar seperti Cina, menjadi salah satu leadership di dalam program ini yang kita sebut dengan Common Framework for Debt Treatment. Jadi program pengelolaan atau mungkin restrukturisasi utang bagi negara-negara yang miskin atau berpendapatan rendah. Hingga saat ini, G20 tetap menjaga komitmen untuk mencari solusi bagi tantangan global yang telah berlangsung lama, agar dunia pulih kembali dengan kuat secara berkelanjutan, inklusif, dan tentunya dengan pertumbuhan yang seimbang. Tim TV One mengabarkan.